وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati DKM Masjid At-Taubah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, atas karunia keimanan, kita bisa salat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan orang yang mengikuti beliau dengan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan bulan Ramadan sabantar lai tibo, wa ulang kaji wa baliak nan lah lamo untuk mengean nan lah lupo atau menguean nan takana diawak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan Ramadan ini semoga kita bisa selesaikan sampai akhir pembahasan nanti, yaitu zakat fitrah, yaitu berkaitan dengan i'tikaf, berkaitan dengan salat tarawih, berkaitan dengan puasa Ramadan itu sendiri. Tentu kalau dikumpulkan pembahasannya sangat banyak. Kita akan mengambil poin-poinnya, kemudian kita paparkan secara ringkas dengan harapan semoga bisa tercover semua pembahasannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama kita lihat dari sisi tinjauan kedudukannya. Tidak diragukan lagi bahwasanya puasa Ramadan ini salah satu di antara rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, zakat, ada sebagian nomor 4 haji, sebagian lagi mengatakan puasa itu nomor 4. Yang penting maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, puasa ini adalah kedudukannya adalah salah satu di antara rukun Islam. Mengingat kedudukannya ini sangat tinggi Bapak Ibu, maka ada tinjauan khusus bagi orang yang meninggalkan. Kalau kita lihat orang yang meninggalkan puasa itu ada 2. Yang pertama ada uzur. Akan kita bahas nanti siapa sih kriterianya orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Yang kedua yaitu dia meninggalkan puasa Ramadan itu enggak ada uzurnya, enggak ada sama sekali uzurnya. Maka dibagi lagi menjadi 2. Kalau dia itu enggak berpuasa dikarenakan malas, tahu dia sebenarnya Bapak Ibu puasa itu wajib karena dari SD udah belajar. Kalau ditanya teorinya apa hukum puasa Ramadan secara teori ini, dia akan mendapatkan nilai 100. Di SMP juga sudah, di SMA pun juga sudah. Dia mengetahui hukum puasa Ramadan itu wajib, tapi dia enggak mau berpuasa, dan ini banyak. Maka orang yang semacam ini jatuh kepada dosa besar. Jatuh kepada dosa besar. Disebutkan oleh Al-Imam Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, yaitu salah satu dosa besar. Jadi Imam Zahabi ini Bapak Ibu punya nama buku, namanya kitab Al-Kabair, yaitu menghimpun semua dosa-dosa besar. Dosa syirik, dosa zina, dosa riba, dan dimasukkan ke dalam salah satunya adalah meninggalkan puasa
tanpa ada uzur. Apakah dia masih muslim? Dia masih muslim. Akan tetapi dia jatuh kepada dosa besar. Yang kedua, dia nggak mau berpuasa dikarenakan dia menganggap bahwasanya puasa ini nggak wajib, puasa Ramadan itu nggak wajib. Karena puasa Ramadan ini sudah nggak sesuai dengan zaman. Puasa Ramadan itu menghambat daya produktivitas, menghambat aktivitas. Itu puasa Ramadan itu cocoknya di zaman onta. Kalau sekarang ini udah nggak cocok lagi. Kita berpacu untuk mencapai kejayaan dunia, kita harus berpacu. Sedangkan kalau kita masih puasa, itu daya produktivitas menurun. Berarti ada syubhat di sini. Kalau dia mengatakan demikian, maka dia keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi meninggalkan puasa itu ada dua. Dia tahu hukumnya wajib, tapi dia malas, maka dia jatuh kepada dosa besar. Kalau dia mengatakan puasa Ramadan itu udah nggak cocok dengan zaman sekarang ini alias halal, nggak masalah sih ditinggalin, maka dia keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Itu tinjauan dunianya Pak Ibu. Kalaupun tinjauan akhirat terancam sangat besar. Ada hadis dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau menceritakan, bainama ana naimun. Itu Rasulullah mengatakan, suatu hari aku itu tidur, kata Rasulullah. Atani rajulani, datang kepadaku dua orang laki-laki, itu maksudnya malaikat. Fa akhadha bid'ayya, kemudian laki-laki ini memegang lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ra, kemudian laki-laki ini, dua orang laki-laki ini membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Faqala, dua laki-laki ini mengatakan, is'ad, naik. Kemudian Nabi kita menjawab, faqala inni la utikuhu, aku enggak sanggup untuk naik. Faqala sanusahiluhu lak, tenang, akan kami bantu untuk naik. Naik beliau. Fasaitu, kemudian beliau naik Nabi Muhammad. Hatta idza kuntu fi sawadil jabali, ketika aku sampai di pertengahan gunung, idza bi aswatin syadidatin, kemudian aku mendengar suara yang sangat keras. Faqultu ma hadhil aswat, aku bertanya, suara apa sih ini? Qalu hadza awa'u ahlin nar, naudzubillah, ini adalah teriakannya penduduk api neraka. Summan talaqa bi, kemudian aku naik. Fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, aku melihat ada sekelompok orang yang terbalik, digantung dia dengan kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Musyaqqaqatun asdaquhum, mulutnya robek. Jadi posisinya kepala ke bawah, kaki ke atas, diikat. Mulutnya ini robek, tasilu asdaquhum daman, mulutnya ini mengeluarkan darah. Gak terbayang bagi kita itu di mana posisinya, di neraka. Fakultu, kemudian aku bertanya, man haula'il qaum, siapa sih kaum itu? Qila, siapa sih hukumannya? Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, orang-orang tersebut yang postur, yang badannya diikat, mulutnya mengeluarkan darah, itu adalah orang yang sengaja berbuka sebelum masuk waktu. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, orang ini berpuasa, tapi dia sengaja membatalkan puasa sebelum waktunya berbuka. Ini ya hukumannya. Lalu coba kita pikirkan bagaimana dengan orang yang sengaja untuk enggak berpuasa. Orang yang berpuasa saja, tapi kesalahannya sengaja dia membatalkan sebelum waktunya, ini hukumannya nak tanggung beratnya.
Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan? Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedudukan yang pertama Bapak Ibu. Poin yang pertama kita sebutkan secara ringkas. Yang kedua keutamaannya. Keutamaannya adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yaitu barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan penuh perhitungan, itu dosa-dosanya diampuni yang telah berlalu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sedikit sejarah tentang ulama salaf dahulu. Ulama salaf tu dahulu Bapak Ibu, mereka tu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan, berdoa agar bisa menjumpai bulan Ramadan. Apa sih alasannya? Apa sih faktornya? Apakah pada bulan Ramadan itu ada buka bersama? Apakah ada pada bulan Ramadan itu adalah wisata kuliner, berbuka bersama? Itu enggak masalah. Berbuka bersama, mencicipi hal yang lain itu enggak masalah, boleh-boleh saja, tapi itu bukan prinsip. Prinsipnya adalah apa? Bulan Ramadan ini adalah peluang diampuninya dosa. Tentunya kita Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada diri kita, Nabi kita mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap Bani Adam itu siapapun orangnya khata', itu sering berbuat salah. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, engkau ini sering berbuat salah siang dan malam. Mungkin secara fisik kita enggak bermaksiat, tapi secara hati kita bisa bermaksiat. Hasadkah kita? Bisa jadi. Irikah? Bisa jadi. Itu semuanya amalan hati. Nah, ini ada peluang untuk diampuninya dosa. Semakin banyak kita mengambil peluang, maka kemungkinan besar dosa kita bisa diampuni. Kita nggak tahu di peluang mana dosa kita diampuni. Kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Padahal banyak nih Bapak Ibu, yang sarana untuk mengampuni dosa itu banyak. Wudu kita, puasa Muharram, kemudian sholat di masjid, itu semuanya peluang untuk menghapusi dosa. Tapi masalahnya kita nggak tahu di peluang mana dosa kita itu diampuni. Maka semakin banyak peluang, maka kita harus gerakan cepat untuk melaksanakannya. Poin yang ketiga Bapak Ibu tentang puasa Ramadan adalah tahapan wajibnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan yang kita laksanakan ini ternyata Bapak Ibu ada prosesnya. Tahapan yang pertama itu diwajibkannya puasa Asyura, yaitu pada bulan Muharram tanggal 10. Itu yang pertama. Kemudian pada hijrah yang kedua diturunkan syariat puasa Ramadan. Kemudian yang tadi awalnya puasa Asyura itu wajib, sekarang enggak menjadi wajib, hukumnya menjadi sunnah. Datang syariat Ramadan. Nah, syariat Ramadan datang pada 2 Hijriah ini sifatnya belum mengikat. Artinya barang siapa yang ingin puasa silahkan. Kalau enggak ingin berpuasa, itu bayar fidyah untuk orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu awal-awalnya. Kemudian dihapus wajib berpuasa. Tapi untuk aturan waktu masih sangat berat. Awal-awalnya ibu-ibu, waktu untuk makan itu pada malam hari sampai Isya, sampai Isya. Atau ketiduran kita, habis maghrib ngantuk tidur ya sudah. Bangun nanti jam 10, udah nggak boleh lagi makan dan minum sampai kapan? Sampai keesokan harinya. Awal-awal bulan Ramadan itu waktu makan ataupun minum atau yang lain itu sampai Isya.
Kalau udah lewat Isya, ya sudah. Itu nahannya sampai kapan? Besoknya. Kemudian juga dihapus. Sampailah puasa kita yang kita jalani sampai hari kiamat. Yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah fase yang terakhir yang kita jalani, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah syarat wajib. Tadi kita katakan bahwasanya puasa itu adalah salah satu rukun di antara rukun Islam. Hukumnya wajib. Wajibnya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada yang pertama Islam. Yang kedua orang yang balik. Udah kita singgung sedikit kemarin, apa sih ciri-cirinya orang yang balik? Ada 4 ciri-cirinya. 3 untuk laki-laki, 4 untuk perempuan. Yang pertama, bisa jadi ditinjau dari sisi umur 15 tahun menggunakan sistem hijriyah. Kalau enggak 15 tahun, bisa jadi dia sudah ihtilam, mimpi basah. Umur 10 tahun sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Atau tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluan. Atau untuk yang perempuannya haid. Ini salah satu. Kalau ada anak gadis kita yang kalau kita tinjau dari sisi umur belum sampai 15 tahun, tapi dia sudah haid, maka dia sudah balik. Atau ada anak laki-laki kita ditinjau dari sisi umur, dia belum sampai 15 tahun, ternyata dia sudah mimpi basah, maka dia sudah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah mukim, yaitu kita berdiam diri di tempat kita. Yang kelima adalah sanggup. Maka ini adalah 5 syaratnya. Kita rinci sedikit. Lawan dari Islam adalah kafir. Orang yang kafir, ketika kafirnya, ya percuma kita bilang sama dia, "Mas, puasa mas." Ya dia kafir. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Suruh dulu dia bersyahadat. Kemudian kalau sudah selesai syahadat, baru ada perintah salat, perintah puasa, perintah zakat. Yang kedua, lawan dari balik itu ada 2 kondisi. Yang pertama, mumayyiz, yaitu kira-kira umur 7 tahun. Anak kita ada umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, maka dia namanya hukumnya mumayyiz. Nah, bagaimana sikap orang tua terhadap anak demikian? Maka orang tua dianjurkan untuk melatih anaknya. Dilatih, kasih hadiah, kasih motivasi. Ketika kapan? Kalau anaknya sudah mumayyiz, masuk umur 7 tahun. Dan bahkan para ulama mengatakan kalau umur udah 10 tahun itu dipukul. Yaitu pukul mendidik, jangan sampai pukul pakai pedang dipukul, yang nggak mungkin ya. Artinya pukul yang nggak membekas. Di sini kita ambil faedah ibu-ibu. Apa hukum mukul dalam rangka mendidik? Boleh, asalkan nggak mengenai wajah, juga nggak ada bekasnya, itu boleh. Tapi kalau di luar dari itu maka nggak boleh. Orang yang belum mumayyiz maka nggak diwajibkan untuk puasa. Yang kemudian berakal. Lawan dari berakal, hilang akal. Kalau dia pingsan seharian 12 jam dia pingsan, maka nggak sah puasanya, karena nggak ada akal dia. Tapi kalau orang tidur 12 jam masih ada akalnya, masih kalau kita bangunkan dia akan bangun. Maka tidurnya orang yang puasa selama 12 jam sah nggak puasanya? Sah puasanya. Tapi dia kehilangan berbagai macam bentuk kesempatan untuk beribadah. Tapi jika dia pingsan hanya sebentar, nauzubillah, dengar info kematian, langsung pingsan. 1 jam berikutnya sadar, apa sih kejadian tadi? Ada yang meninggal. Maka dia puasanya tetap sah. Apa alasannya? Karena puasanya, karena dia pingsan itu enggak
seluruh siang Ramadan, akan tetapi sebagiannya, maka puasanya tetap sah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan syarat wajib. Yang selanjutnya pembahasan kita adalah kita lihat rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama masalah niat. Niat. Yang kedua menahan dari hal yang membatalkan. Jadi ada dua rukun puasa. Niat satu, kemudian memenahan dari yang membatalkan. Kita lihat sedikit tentang masalah niat. Kapan sih kita itu mulai berniat, Bapak Ibu? Puasa kita ini kan ada dua macam. Puasa wajib satu, puasa sunnah satu. Apa contoh puasa wajib? Puasa Ramadan, puasa mengganti, itu puasa wajib. Kapan dilakukan berniat? Niat khusus untuk puasa wajib kita lakukan di malam hari. Malam hari sampai fajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Atau, "Man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang enggak berniat di malam hari untuk puasa wajib, maka dia belum dianggap berpuasa meskipun dia menahan. Jadi puasa Ramadan kapan dilakukan niat? Itu di malam hari. Apakah disyaratkan harus sebelum tidur? Enggak disyaratkan, yang penting malam. Kapan malam dimulai? Ketika terbenamnya matahari sampai fajar. Nah, ini waktu untuk berniat. Jam 9 kita berniat boleh, jam 10 malam boleh, jam 7 malam juga enggak masalah, selama niat kita itu kita laksanakan pada malam hari. Kalau untuk puasa sunnah, contoh puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Muharram, maka niatnya ini boleh dilakukan di siang hari selama kita belum melakukan pembatal. Contohnya kita tadi nggak makan, ternyata dompet nggak dibawa, ATM juga kosong, ya udah jam 1 siang ya udah tanggung, anak puasa aja udah. Sah nggak puasa kita? Sah, karena puasanya puasa sunnah. Atau pulang ke rumah, kita sebagai bapak, bahasa Minangnya piak, ada enggak yang gak dimakan kini? Oh enggak ada, udah bare habis, ya udah. Kalau begitu puasa. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang menemui Aisyah. Beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, hal indakum syai'?" Ada enggak dimakan yang dimakan? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ma indana syai'." Enggak ada yang dimakan hari ini ya Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Balo pun tidak memasak. Keluar dilempar apa pariwak dan yang lain. Indah. Rasulullah memilih solusi yang baik. Idzan ana shaim. Kalau begitu ambo puasa di siang hari. Tapi untuk berkaitan dengan masalah pahala, pahala itu kita dapatkan ketika kita berniat. Kalau kita niat puasa sunnahnya jam 1 siang tadi, pahalanya enggak sama dengan orang yang berniat pada malam hari. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kapan kita berniat? Yaitu yang kita dapatkan pahalanya. Itu kalau puasa sunnah. Kemudian berkaitan dengan niat Bapak Ibu, bagaimana cara terwujudnya niat? Bagaimana cara terwujudnya niat? Niat ini adalah amalan hati, bukan amalan lidah. Setiap perbuatan, ulama Syafi'iyah kontemporer di dalam kitab Al-Wasit mengatakan,
setiap perbuatan yang menunjukkan dia akan berpuasa, maka itu sudah terwakili niat. Jadi nggak perlu diucapkan. Contohnya dia bilang ini untuk besok makan sahur, disimpan. Kita tanya apa sih tujuan makan sahur? Pastinya untuk puasa. Atau dia ngiris-ngiris menyiapkan makanan sahur, maka ini sudah terwakili maksud dia ingin berpuasa. Karena innamal a'malu binniyat. Atau bahkan lebih dari itu, hanya terbayang oleh pikiran kita bahwasanya kita akan berpuasa besok, maka itu sudah cukup untuk mewakili kita dikatakan orang yang telah berniat. Terbayang dalam diri kita, terlintas dalam pikiran kita, kita akan berpuasa besok. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Jadi pembahasan niat ini sebenarnya Bapak Ibu ringkas dan gampang. Apa yang menunjukkan yang kita inginkan, maka kita telah berniat. Poin yang ketiga berkaitan dengan niat adalah setiap malamnya Bapak Ibu untuk puasa Ramadan kita wajib untuk berniat. Artinya niat itu enggak cukup sekali saja. Di awal nih puasa, saya akan berpuasa selama 30 hari ke depan. Itu enggak cukup. Karena apa? Karena masing-masing hari itu enggak sama. Seperti sholat zuhur itu enggak sama dengan sholat asar. Maka tiap harinya, tiap malamnya kita harus berniat. Enggak cukup satu niat untuk mewakili seluruh hari. Jadi tiap malam kita berniat. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Berkaitan dengan niat secara umum sudah selesai. Kita melihat yang kedua adalah pembatal puasa. Pembatal puasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok pembahasan puasa itu adalah 3: makan, minum, dan hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu pokok pembatal puasa. Kita lihat berkaitan dengan makan dan minum. Apa itu artinya makan ataupun minum? Makan dan minum itu adalah memasukkan sesuatu melalui mulut sampai di rongga, yaitu di lambung ya. Maka dia telah dikatakan makan. Meskipun yang ia makan batu, meskipun yang ia makan kaca. Jadi ngetes ilmu kebal ya, dipecahin kaca, dipecahin silet, dipatahin silet, makan. Maka dia batal puasanya. Apa alasannya? Ustaz, dia kan bukan makan nasi. Iya, dia bukan makan nasi. Karena dia dihukumi orang yang makan. Karena apa? Masuknya sesuatu zat melalui mulut sampai ke lambung, maka itulah hakikatnya makan ataupun minum. Kalau begitu Bapak Ibu, apa hukumnya menggunakan obat tetes mata? Obat tetes mata kita pakai sini. Apakah membatalkan? Maka enggak membatalkan. Kenapa? Karena mata ini enggak punya hubungan dengan kerongkongan. Jadi enggak akan sampai. Kan enggak batal, enggak masalah. Atau apa hukumnya kita menggunakan tetes atau kita kemasukan semut contohnya ya. Biasanya kalau kita kemasukan semut atau kecoak kita ambil minyak goreng. Masukin kayak gini. Masuk kan? Apakah batal? Juga enggak batal. Kenapa? Karena di telinga ini enggak ada hubungan dengan tenggorokan. Maka boleh. Apa hukumnya untuk hidung? Kita teteskan beberapa tetes untuk hidung kita. Apakah batal? Bisa batal. Kenapa?
Karena hidung memiliki hubungan dengan ini, maka bisa ke sini dia. Sehingga kalau kita puasa, kita dilarang untuk berlebihan ketika kumur. Ini obat tetes ya Pak Ibu, obat tetes kita di hidung kita. Tapi kalau sistemnya dihirup, apakah membatalkan? Enggak membatalkan. Kenapa enggak membatalkan? Karena kita kasih tahu tadi, kaedahnya makan dan minum ada suatu zat. Aroma zat ya. Aroma bukan zat. Jadi kalau kita lewat di rumah makan Padang siang hari, kecium. Ya. Batal puasa kita? Enggak batal. Karena mengapa? Karena aroma itu bukan zat ya. Aroma itu bukan zat. Jadi tetesan untuk hidung itu dikhawatirkan bisa membatalkan puasa karena memiliki saluran dengan tenggorokan dan selanjutnya ke lambung. Adapun di telinga ataupun di mata, maka enggak membatalkan puasa. Atau yang semakna dengan makan dan minum Bapak Ibu. Ini zaman sekarang. Dia enggak makan, enggak minum secara tinjauan bahasa, tapi ada kandungan makan dan minum yang ia lakukan, yaitu tubuh dia mendapatkan nutrisi. Seperti apa? Seperti infus. Apakah dia makan? Secara tinjauan bahasa dia enggak makan. Kang sini dia kan. Tapi secara tinjauan makna, infus itu menggantikan posisi makan. Maka orang yang diinfus batal puasanya. Yang semakna lagi, yaitu nerima darah. Ya apa namanya? Kalau ngasih darah tuh donor, dia nerima darah. Juga membatalkan puasa. Karena apa? Karena dengan nerima darah ini tubuh kita bisa menjadi kuat. Jadi harus kita tanamkan konsep apa itu pengertian makan ataupun minum, selesai perkara. Yang makan dan minum itu sesuatu zat yang masuk atau semakna dengan makan dan minum. Udah selesai. Kalau kita kasus kejadian di siang Ramadan, maka kita kembalikan ke ini. Ini makan dan minum enggak? Oh bukan. Ini semakna enggak dengan makan dan minum? Juga bukan. Maka puasa kita enggak batal. Berkaitan dengan yang kedua, berkaitan makan dan minum adalah kapan dimulainya menahan. Kapan dimulainya menahan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu," yaitu batasannya kita menahan ketika fajar telah terbit. Fajar telah terbit. Adapun jika yang azan itu sesuai dengan fajar terbit, dia azan berkumandang azan sesuai dengan fajar terbit, jika masih ada di mulut kita, kita buang. Nggak boleh, kita lanjutkan. Kalau kita telan secara sengaja, batal puasa kita. Kalau kita yakin bahwasanya azan di masjid itu sesuai dengan waktu fajar. Tapi Ustaz, kan kita nggak tahu. Azannya tersebut bukan melihat, tapi berdasarkan kalender. Apakah azannya sesuai dengan terbit fajar atau belum? Kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa enggak. Maka kalau kita enggak tahu persis apakah azannya ini sesuai dengan terbit fajar atau enggak, makanan masih ada di mulut kita, maka kita harus ngambil langkah hati-hati. Apa langkah hati-hatinya? Harus kita buang. Kenapa? Jangan-jangan orang itu azan ketika betul-betul fajar sudah terbit. Syekh bin Baz mengatakan, wa in kana fi famihi luqmatu ta'amin
fa innahu la yajuzu lahu ayyabtali'aha. Kalau seandainya masih ada di mulutnya nih, maka dia enggak boleh untuk menelannya. Kalau dia telan, batal puasanya. Maka hati-hati. Kalau kita telan ketika fajar sudah terbit, maka batal puasa. Adapun hadis yang mengatakan, kan kita sering dengar hadis yang berbunyi idza sami'a ahadukumun nida wal ina'a ala yadihi. Kalau seandainya kalian mendengar azan dan cangkir itu masih ada di tangannya, fala yadhahu, jangan ditaruh sampai yang dicangkir itu betul-betul habis. Itu kalau azan subuh itu di meja ini bisa habis semua. Apa sih maksudnya? Maksudnya ulama mengatakan itu azan pertama. Azan subuh itu kan ada dua ya Pak Ibu. Azan pertama satu, azan kedua satu. Kalau azan pertama itu bukan menunjukkan fajar terbit, tapi untuk membangunkan orang. Kalau di sini nggak ada kan azan 2 kali, tapi sekali. Nah maksudnya itu habiskan makanan, itu ulama mengatakan itu kalau azan pertama. Tapi kalau azan kedua, yakin kita matahari fajar terbit, maka nggak boleh kita lanjutkan untuk makan. Kalau kita lanjutkan, maka batal puasa. Jadi telah tergambar kita ya, itu pembatal puasa pertama, makan dan minum. Apa sih kategori makan? Adanya suatu zat yang masuk ke mulut atau yang semakna dengan makan, seperti infus. Infus bukan makan, tapi bisa menggantikan posisi makan. Yang kedua Bapak Ibu adalah rinciannya sedikit, yaitu hubungan badan. Hubungan badan itu membatalkan puasa. Mohon maaf, baik maninya keluar maupun nggak keluar. Yang penting selama dia udah hubungan badan, maka puasanya batal. Adapun jika contohnya belum sempat mandi junub, terbit fajar, waktu subuh dah masuk, belum sempat mandi junub, apakah sah puasanya? Puasanya tetap sah, asalkan hubungan badan tersebut diakhiri sebelum waktu subuh. Adapun mandi wajibnya boleh ditunda meskipun setelah subuh. Dan Rasulullah SAW melakukan demikian, yaitu ana junubun, kondisi beliau junub dan beliau tetap melanjutkan puasanya. Itu secara umum. Yang keempat adalah mengeluarkan air mani, yaitu kalau bahasanya sekarang onani ataupun masturbasi. Itu batal puasanya. Apakah dia jima? Apakah dia hubungan badan? Bukan. Karena apa? Kalau seandainya hubungan badan, ini fikih ini kayak gini ya, dibahas ya. Kalau seandainya hubungan badan itu enggak mengeluarkan mani, batal puasanya. Apalagi mani yang keluar. Jadi puncak syahwat itu ditandai dengan, ini kajian fikih Pak. Puncak syahwat ditandai dengan keluarnya mani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwat dalam rangka beribadah kepadaku. Dan puncak dari syahwat adalah mani tadi. Maka orang yang mengeluarkan masturbasi jelas haram ya. Haram, enggak boleh ya. Orang yang melakukan masturbasi tadi, maka dia telah melakukan pembatal puasa. Apapun sebabnya. Dia mau lihat, dia mau ya hubungan
seperti biasa bermesraan suami istri, keluar itunya, maka batal puasanya. Lalu kalau begitu, apa hukumnya orang yang bermesraan dengan istrinya? Apakah membatalkan puasa? Kita lihat, apakah bermesraan tadi mesti hubungan badan? Enggak. Apakah keluar air mandinya? Kita lihat. Hukum artinya bermesraan itu bukan pembatal. Dia bisa menghantarkan menjadi pembatal kalau seandainya keluar mani atau mengakibatkan hubungan badan. Jadi kalau orang yang gampang syahwatnya, maka dia haram. Gampang syahwatnya, dikit-dikit bangkit, maka dia haram untuk bermesraan dengan istrinya di siang Ramadan. Tunggu dulu nanti malam. Tapi kalau seandainya dia bisa mengontrol dirinya, Rasulullah mencium istrinya, tapi beliau bisa mengontrol, maka enggak masalah untuk dilakukan. Jadi apa hukumnya orang yang bermesraan? Bermesraan pada asalnya bukan membatalkan. Yang membatalkan itu dikhawatirkan bisa hubungan badan ataupun bisa keluar maninya. Yang pembatal yang selanjutnya adalah sampai di situ ada pertanyaan Pak Ibu? Sebelum awak tutup mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan, kemudian kita tutup dengan ya Pak. Ya Pak. Iya. Taib. Bagaimana kalau mazi? Apakah membatalkan? Mazi enggak membatalkan. Mazi enggak membatalkan karena puncak dari syahwat itu keluar mani, bukan keluar mazi. Mazi itu adalah titik awal untuk kesananya. Tapi dia bukan pembatal dari puasa. Dia pembatal wudu, Pak. Baik, kita cukupkan atau masih ada pertanyaan lagi? Semoga bisa kita pahami Bapak Ibu. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan fikih puasa kita secara ringkas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.